Anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustadz Sam serta sahabat IPB 25 yang dicintai Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kelas bahasa Arab. Ini pertemuan yang keempat. Jadi artinya dalam sebulan ini kita sudah bisa ketemu 4 kali gitu ya dengan teknologi ini, jauh-jauh didekatkan gitu ya. Jadi menjauhkan yang dekat gitu ya. Tapi jangan sampai mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat gitu ya Ustadz ya dengan teknologi ini. Baik, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam hingga akhir hayat nanti. Baik, mari sama-sama kita luruskan niat dan seperti hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan mengikuti kelas bahasa Arab ini. Kemudian seperti biasa untuk tertibnya acara ini, tertibnya kelas bahasa Arab ini dan kenyamanan kita, mohon selama Ustadz Sam memberikan materinya agar speakernya di mute, nanti bisa di unmute pada saat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ustadz Sam yang telah keempat ini meluangkan waktunya. Keberkahan dari Allah semoga selalu untuk Ustadz Sam beserta keluarga, juga tentunya kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di tengah kesibukannya di akhir hari ini setelah bekerja, tetap bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas bahasa Arab. Alhamdulillah sudah 22 Ustadz yang hadir. Selanjutnya kami serahkan waktu dan ruang Zoom ini kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih Mas Arya yang alhamdulillah istiqomah mendampingi, mudah-mudahan sehat terus, dan juga teman-teman semuanya yang ikut dan yang baik yang ditampakkan videonya ataupun yang tidak ya, tapi saya yakin semuanya menyimak, dan kalau ada yang tertinggal juga biasanya ada yang share ya rekamannya. Kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Jadi saya mengingatkan kembali, kita belajar ilmu Al-Quran. Jadi ini sebaik-baiknya ilmu, dan orang yang belajarnya oleh Rasulullah SAW dikategorikan orang yang paling mulia atau paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Dan ilmu nahu dan sorof, yang kita lanjut ke sorof, itu adalah salah satu antara ilmu Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami kata Al-Quran dari segi bahasa, dan kemudian kita terapkan uji coba dengan memahami maknanya, penerapannya di Al-Quran. Pelajaran yang keempat masih membahas tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Ya, isim nakiro dan isim ma'rifah. Dan pembahasan minggu yang lalu kita membahas isim ma'rifah. Kalau nakiro sudah disampaikan di awal, nakiro itu diakhiri dengan tanwin. Jadi nakiro itu diakhiri dengan tanwin. Jadi semua isim yang akhirnya tanwin itu disebut nakiro. Nakiro itu artinya tidak terdefinisi atau yang umum, yang masih umum, masih global, masih belum terdefinisi atau undefinitif. Sedangkan ma'rifah adalah isim yang definitif, isim yang sudah diketahui, sudah jelas maksudnya. Nah, di antara tanda dari isim ma'rifah adalah diawali oleh alif lam. Jadi kalau ada isim pakai alif lam berarti itu sudah ma'rifah.
Tetapi bukan hanya yang pakai alif lam saja. Di antara yang isim ma'rifah itu ada juga isim-isim yang ma'rifah tetapi berbeda ya dengan isim yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu ada isim yang sebelumnya kita bahas tentang isim domir ya. Jadi minggu lalu kita membahas isim domir, kata ganti. Nah, hari ini kita membahas tentang isim isyarah, isim mausul dan idhofah. Ini termasuk dalam isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Nah, yang bahasan kita ya isim ma'rifah itu kita bagi ya kemarin itu menjadi 6 kelompok. Jadi yang utama adalah isim dengan alif lam ya. Isim yang diawali oleh alif lam itu ma'rifah. Kemudian minggu lalu kita membahas isim domir atau domair, jamak dari domir. Isim yang merupakan kata ganti. Dan kita sudah membahas kata ganti, ada yang munfasil, ada yang berdiri sendiri. Ada yang berdiri sendiri, ada yang tersambung atau muttasil. Jadi isim domir yang berdiri sendiri atau munfasil, itu yang ada yang kedudukannya sebagai subjek, ada yang kedudukan sebagai objek. Dan isim domir itu tergantung kepada apa yang digantikannya. Yang katakan ini kata ganti, siapa yang digantikan dan kata ganti. Yang digantikan kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ada mudzakkar, muannas. Mudzakkar itu dibagi 3. Ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Muannas juga ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya, kemudian kata ganti itu juga bukan hanya mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, tetapi juga ada menggantikan orang keberapa. Ada orang ketiga disebut dengan ghaib ya, yang dibicarakan. Kemudian ada orang kedua disebut mukhatab yang diajak bicara. Kemudian ada yang berbicara disebut mutakallim. Sehingga isim domir itu ada jenisnya ada 14. Ya, ada 14. Berdasarkan tadi mudzakkar muannas, mufrad musanna jamak, kemudian berdasarkan yang diajak bicara, yang berbicara dan yang dibicarakan. Ya, kalau kita simpulkan ya, kita kemarin sudah ini diulas ya, huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Itu kalau sebagai subjek. Kalau sebagai objek pakai iya. Ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iya. Itu yang munfasil, yang berdiri sendiri. Kemudian ada isim domir, kata ganti yang nyambung. Namanya muttasil. Jadi muttasil itu hanya berarti di ujung tuh. Nyambung bisa ke isim, bisa nyambung ke huruf. Seperti kalau misalnya nyambung ke huruf lam ya, huruf cer ya, li ya, atau la, ya, kita bisa ini kan jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakum, lakunna, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Itu yang nyambung, yang muttasil. Nah, nanti kita ulang-ulang lagi, diterapkan ya, dibaca lagi ya. Saya berharap ya teman-teman sudah ngulang lagi, ya, ngulang lagi dan jangan bosan, ulang-ulang terus dan terapkan di Al-Quran. Nah, pada malam ini kita ingin membahas isim ma'rifah yang selanjutnya, disebut dengan isim isyarah. Apakah itu isim isyarah? Jadi isim isyarah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk. Artinya yang menunjukkan sesuatu. Yang menunjukkan sesuatu. Kata tunjuk ya, atau isim isyarah dalam bahasa Arab itu dibedakan berdasarkan posisinya yang ditunjuk. Ada yang dekat, ada yang qarib gitu ya, ada yang jauh,
ada yang ba'id. Jadi kata benda atau isim yang ditunjuknya itu ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi lil qorib atau lil ba'id. Nah, kemudian kita tahu bahwa isim itu dibedakan, sebelumnya kita sudah bahas berdasarkan jenisnya mudzakkar, muannas. Kemudian jumlahnya ada mufrad, musanna, jamak. Ada tunggal, ada double, ada lebih dari 2 ya, jamak namanya. Nah, oleh karena itu isim yang dekat atau yang jauh itu kata tunjuknya nanti dibagi lagi berdasarkan jenis dan jumlah. Nah, yang dekat ditandai dengan huruf, diawali dengan huruf tanbih, bunyinya H. Kalau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya nih atau suatu penekanan tanbih itu. Jadi supaya perhatian. Nih gitu. Jadi H. Jadi isim isyarah yang menunjukkan bendanya dekat diawali dengan huruf H. Sedangkan isim isyarahnya cuma berbunyi za. Maka kalau mudzakkar mufrad atau jenis laki-laki dekat dan tunggal itu bunyinya jadi hadza. Artinya ini. Jenis mudzakkar, jenis laki-laki, posisinya dekat dan tunggal. Kalau jenisnya muannas bunyinya hadhihi. Hadhihi. Jadi karena H itu tanda dekat, jadi muannas dekat. Hadhihi. Itu tunggal. Jadi muannas, qorib, mufradah itu bunyinya hadhihi. Kalau mudzakkar dekat ya qorib, kemudian mufrad bunyinya hadza. Hadza. Jadi kalau ada H berarti itu posisinya dekat. Ini. Nah, cuman ini mudzakkar dan ini muannas berbeda dalam bahasa Arab ya. Kalau mudzakkar hadza, kalau muannas hadhihi. Nah, kalau posisinya jauh, maka tandanya ya ciri ya bahwa itu isim yang ditunjuknya jauh diakhiri dengan huruf K. K ini sebenarnya mukhatab atau yang diseru ya, bisa K, kuma atau kum, tapi umumnya itu pakai K. Ya K. Nah, kemudian ada juga lam sebelumnya. Sebelum K itu ada lam li, itu yang menunjukkan ba'i. Jadi kalau di Quraish sebenarnya isim isyarahnya hanya da, li-nya itu menunjukkan jauh, K-nya yang diajak bicara sebenarnya. Jadi hukum asalnya yang diajak bicaranya K Anda. Maka bunyinya isim isyarah untuk jauh, ya, mudzakkar, kemudian tunggal, bunyinya dzalika. Artinya itu. Itu jenis mudzakkar, jauh, tunggal. Dzalika. Nah, kalau muannas jauh, tunggal gitu ya, bunyinya tilka. Ya, nanti ada ketemu zalika atau tilka. Jadi kalau zalika berarti jenis mudzakkar jauh, tunggal. Kalau tilka jenis muannas jauh, tunggal. Jadi ada hadza, zalika, ada hadhihi, tilka. Nah, untuk yang musanna itu double ya. Dua satuan, 2 orang, 2 buku, 2 buah dan seterusnya. Itu sebagaimana aturan musanna. Aturan musanna itu artinya ani dan aini. Ani dan aini. Sehingga kalau dari hadza berarti hadani atau hadaini. Kalau hadi jadi hatani, hataini. Kalau dzalika jadi danika. Kalau tilka jadi tanika. Walaupun ini yang musanna jauh itu biasanya sedikit ya. Di dalam Al-Quran juga sedikit ya. Yang bunyinya seperti itu. Yang banyak nanti yang tunggal. Baik yang dekat ataupun yang jauh. Nah, kemudian kalau yang jama baik mudzakkar atau muannas sama. Jadi mudzakkar atau muannas yang jauh, yang dekat dan yang jauh. Kalau jama banyak ya, lebih dari
satu lebih dari dua, itu bunyinya sama. Kalau dekat pakai haulai, dekat ya, mereka itu semua, mau laki-laki atau muannas atau mudzakkar. Haulai, kalau jauh itu semuanya menggunakan lafaz ulaika. Ulaika, dan ketemu nanti dalam Al-Qur'an. Jadi haulai atau ulaika. Haulai berarti dekat, mereka semua dekat. Kemudian kalau ulaika, mereka semua jauh ya. Bisa atau apa? Itu semua jauh. Sehingga kalau dibuat dibuat bagan ya sebagaimana yang bisa ditentukan di situ, ada mudzakkar dekat, tunggal, double, jamak gitu ya. Itu bisa dihafal nanti hadza, hadzani, haula. Muannas dekat, hadhihi, hatani, haula. Mudzakkar jauh, jaraknya jauh, mudzakkar zalika, zanika, ulaika. Muannas jarak jauh, tilka, tanika, sama ulaika. Ulaika. Jadi kalau jamak semuanya ulaika. Ya, kalau dekat haulai sama ya. Jadi ada 3 kali 4 ada 12 jenis isim isyarah. Jadi isim isyarah. Isim isyarah artinya ini, kalau ini satu, ini satu mudzakkar, ini satu muannas, kemudian ada ini dua ya, dua, ada ini semua. Itu yang dekat. Kalau jauh berarti ada itu dua berdua, itu mereka semua, itu semua. Jadi yang jauh. Nah, di antara isim isyarah ada juga yang tidak terikat dengan jenis dan jumlah. Dan biasanya artinya di sini, di sana, sama nun jauh di sana ya. Jadi itu isim isyarah juga, tapi tidak terikat dengan jenisnya. Mudzakkar atau muannas, dan juga tidak berdasarkan jumlahnya. Hanya menunjukkan tempat, Nah, kalau dekat sekali di sini bunyinya huna. Maka sudah disebut kalau selalu sampai di sini berarti ilahuna. Di sini ya. Kalau agak jauh sedikit di sana bunyinya hunaka. Hunaka berarti di sana. Kalau nun jauh di sana pakai li, hunalika. Berarti lebih jauh daripada hunaka. Jadi ini juga isim isyarah, jenisnya ada 3, hanya berdasarkan posisi saja. Huna, hunaka, hunalika. Nah, nanti kita terapkan di dalam Al-Quran. Kenapa kok harus memahami ini? Karena nanti menerjemahkannya, ketika memahaminya nanti ada penekanan. Kalau yang dekat, ya, isim isyarahnya pakai hat tanbih, itu menunjukkan bahwa yang diberi atau yang ditunjuk oleh isim isyarah itu memang orangnya dekat atau bendanya dekat, atau satu atau lebih atau banyak. Nanti kaitannya dengan makna dalam kalimat, dalam ayat kalau diterapkan ya. Jadi ini isim isyarah. Jadi sekarang tambah ya, setelah isim domir sekarang tambah isim isyarah. Jadi isim isyarah ada 12 ditambah 3 yang tidak terikat dengan jenis dan jumlah. Jadi kalau 12 tambah 3 ada 15. Sementara ketika isim domir kemarin ya itu satu posisi saja ada 14. Jadi banyak nih mulai hafalannya. Jadi nanti kita terapkan, kita tahu oh ini bedanya apa. Oke. Nah, nanti bisa kita ulang-ulang, nggak apa-apa. Dari kalau sekarang ini terasa masih lupa-lupa ya nggak apa-apa, karena nanti kita ulang-ulang. Setelah kita paham isim isyarah, kemudian kita sambung dengan isim mausul. Isim mausul tadi ada isim domir, isim isyarah, isim mausul. Nah, isim mausul dalam bahasa ini disebut dengan kata hubung yang berfungsi untuk mengkhususkan suatu isim tertentu dengan kalimat yang ada sesudahnya. Maksudnya isim mausul ini sebenarnya penghubung antara satu kata dengan penjelasan dari kata itu.
atau urean dari kata itu. Gitu. Itu nama isim mausul. Nah, isim mausul itu ada dua jenis. Ada isim mausul yang digunakan untuk menghubungkan isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Ini hampir mirip dengan isim isyarah tadi ya. Jadi isim mausul tapi menyambungkan isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jadi jenis berarti mudzakkar muannas, jumlahnya berarti ada mufrad, musanna, jamak. Ada tunggal, ada double, ada jamak. Kemudian yang kedua ada isim mausul yang sifatnya umum. Jadi tidak terikat dengan jenis dan jumlahnya. Sama dengan tadi isim isyarah ya, ada huna, hunaka, hunalika. Nah, dalam isim mausul juga hanya ada sifatnya umum saja. Hanya dibagi dua yaitu ma dan man. Kalau ma artinya apa-apa atau apa saja, ini banyak dalam Al-Qur'an nanti digunakan untuk isim yang tidak berakal atau ghairu akil, ya, tidak berakal. Artinya benda-benda ya. Benda-benda itu menggunakan kata ma. Jadi kalau ada lafaz ma berarti apa saja atau apa-apa. Sifatnya umum, ya, itu isim mausul. Dan ada yang tadi yang berdasarkan berakal, artinya orang atau malaikat menggunakan man, artinya siapa saja atau barang siapa. Ya bisa juga digunakan untuk bertanya. Jadi ma itu menanyakan benda, kalau man menanyakan orang atau malaikat yang berakal. Jadi man itu digunakan isim mausul digunakan untuk yang isim yang berakal. Dan ini jumlahnya banyak di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita nanti memahami ayat yang mengandung lafaz isim mausul ma atau man itu dikategorikan lafaz umum. Ya, lafaz umum. Jadi bukan spesifik ya, tapi sifatnya umum. Nah, kita lihat sekarang yang isim mausul yang menghubungkan isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jadi berdasarkan jenis berarti ada mudzakkar, kita lihat ada di sebelah ini ya. Ada mudzakkar, ada muannas. Itu berdasarkan jenisnya. Berarti isim mausul untuk menyambungkan isim mudzakkar atau menyambungkan isim muannas. Nah, kemudian dibagi lagi berdasarkan mufrad, mutsannats dan jamak. Jadi isim mausul untuk menyambungkan isim mudzakkar mufrad bunyinya alladzi. Nah, ini juga banyak alladzi. Nanti ketemu ya alladzi. Jadi alladzi adalah isim mausul untuk menyambungkan isim mudzakkar mufrad. Isim jenis laki-laki tunggal. Bunyinya alladzi. Artinya yang atau orang yang. Orang yang atau yang ya, karena benda bisa juga pakai alladzi ya. Jadi tidak semuanya dalam bentuk manusia ya, atau bisa malaikat atau bisa apa saja itu menggunakan alladzi. Tapi jenisnya mudzakkar. Kalau dua mudzakkar musanna bunyinya alladzani atau alladzaini. Jadi ngikuti kaidah musanna ani atau ain. Artinya dua orang yang ya, atau dua benda yang gitu ya. Nah, kalau mudzakkar jama' atau lebih dari dua bunyinya alladzina. Ini juga banyak ya alladzina. Artinya orang-orang yang atau mereka yang ya atau benda-benda yang banyak ya lebih dari dua. Itu bunyinya alladzina. Nah, sebaliknya kalau muannas ya muannas mufroda jadi satu ya, muannas jenis perempuan satu atau tunggal bunyinya allati. Jadi allati adalah isim mausul yang menghubungkan isim muannas tunggal. Kalau musanna seperti halnya mudzakkar ya, tani dan taini. Allatani atau allataini. Kembali lagi yang musanna ini sedikit jumlahnya. Jadi sedikit, yang banyak nanti yang alladzi atau allati. Nah, kemudian yang jamak muannas jamak lebih dari dua. Itu bunyinya ada dua kemungkinan dalam Al-Qur'an ada dua-duanya allai atau allati. Jadi ini perempuan semua. Jadi orang-orang perempuan yang atau mereka perempuan yang apa? Allati yang panjang. Walaupun dalam Al-Qur'an kalau menggunakan jamak biasanya karena kalau tercampur laki-laki dan perempuan maka menggunakan alladzina. Alladzina. Jadi tidak mesti alladzina itu laki-laki semua. Tapi di dalamnya ada perempuan. Ya, misalnya innalladzina sesungguhnya orang-orang yang baik laki-laki atau perempuan walaupun menggunakan mudzakkar
tapi include di dalamnya muannas. Tetapi kalau menggunakan allati, mudzakarnya nggak ada. Berarti khusus hanya perempuan saja yang baik. Maka isim mausul ini ya berdasarkan jenis dan jumlahnya berarti ada 6. Alladzi, alladzani, alladzaini. Ya. Kemudian alladina, alladzi, alladzani atau alladaini dan alladina. Kemudian allati, allatani, allataini dan allai atau allati. Allati atau allai. Ya. Ini kalau yang pilihan ini ya tergantung nanti di dalam Al-Qur'an. Tetapi itu maksudnya yang jamak ya. Dan ini juga jumlahnya sedikit. Jadi ini tambahan lagi. Jadi ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul. Ketika ketemu kita ini isim, artinya nanti alladzi atau alladzi. Kalau kita biasa menerjemahkan per kata, ini pasti ketemu, sering ketemu dan enak kita nanti lama-kelamaan hafal. Oh ini alladzina orang-orang yang, alladzi orang yang, gitu. Allati orang perempuan yang. Jadi enak, atau benda yang muannas, yang artinya yang apa. Satu lagi nggak apa-apa nanti diskusinya biar nggak ngantuk ya, nanti diskusi saja. Satu lagi isim ma'rifah yang banyak nanti kita ketemu adalah isim idhofah. Isim idhofah itu menggabungkan satu isim dengan isim yang lainnya. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat majemuk atau kata dua kata atau lebih yang menjadi satu frase. Satu frase disebut dengan kata majemuk. Kata majemuk. Bukan kalimat majemuk ya, kata majemuk. Ya, ini biasanya terdiri minimal dari 2 isim. Karena bisa jadi 3 isim ya, atau 4 isim, tapi biasanya 2 isim. Isim pertama disebut dengan mudhof atau yang disandarkan. Isim yang kedua disebut mudhofun ilaih, yang disandari atau yang menjadi sandaran. Contoh yang sering kita ketemu atau sering dengar dan sering kita ucapkan adalah lafaz Rasulullahi. Jadi ada 2 kata, lafaz Rasulun dan lafaz Allahu. Begitu didofahkan bunyinya menjadi Rasulullahi. Rasulun tadinya tanwin berubah tidak tanwin karena jadi mudhof. Jadi mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Karena jadi ma'rifah ya, jadi ma'rifah. Jadi tapi tidak boleh juga pakai iblam. Kenapa? Karena memang dia tadinya pakai tanwin. Cuman karena diidhofahkan, karena disandarkan dengan lafaz Allah, maka dia tidak menerima tanwin lagi. Jadi tidak beralif lam, tidak bertanwin, tapi dia isim. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Lafaz Allahinya mudhofun ilaih atau yang disandari. Biasanya yang disandari itu bentuknya nanti tandanya pakai kasroh. Jadi Rasulullahi. Kalau Rasulnya bisa Rasulu, bisa Rasulah, bisa Rasuli. Tapi kalau lafaz Allahnya tidak boleh kecuali hanya Allahi saja. Karena mudhof ilaih itu disebutkan nanti majrurun. Jadi tandanya dengan kasroh. Contoh, misalnya Bismillahi. Tadinya Ismullahi. Ya, pakai bi jadi bismi. Allahinya majrur pakai kasroh. Pakai kasroh. Tidak boleh Bismillahu. Ya, Bismillah aja nggak boleh. Tapi harus Bismillahi. Rasulullahi. Kalau misalnya pakai inna atau anna Rasulallahi. Kalau pakai bi Rasulillahi. Lafaz Rasulnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh sebagai mudhof. Lafaz Allahnya tetap pakai kasroh. Ya, itu ketentuannya tadi mudhof tidak boleh diberi tanwin di ujung di bawah ya. Dan mudhof ilaih itu harus majrur. Majrur itu salah satu tandanya adalah kasroh. Ini contoh ya idhofah itu artinya nanti menjelaskan kepemilikan, misalnya Rasulullah artinya utusan Allah atau utusan yang dimiliki Allah. Rasulullah. Rasulun dan lillahi. Rasulullah. Atau misalnya dari terbuat misalnya babul hadid. Jadi babun minal hadid, jadi pintu yang terbuat dari besi.
babul hadidi, babu mudhof, al hadidi mudhof ilaih. Atau misalnya tadi tempat dan waktu, misalnya tolibul ma'had, artinya siswa yang belajar di pesantren, ma'had di pesantren ya, tolabul fa. Tetapi yang banyak mudhof ilaih itu kepemilikan. Atau misalnya maliki yaumiddini, maliki yang menguasai ya, kepada yaumi ad-dini, yaumi hari ad-dini, pembalasan. Contohnya nanti kita lihat. Nah, jadi tambahnya agak banyak nih, walaupun cuma 3 slide. Kayaknya terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa, kan diulang-ulang lagi. Jadi akan melekat terus lah, nanti kita ulang-ulang. Yang jelas maklumatnya harus saya sampaikan dulu ya, supaya nanti begitu ketemu sama jenisnya ya atau sama isimnya, nanti kita bisa nyebut ini isim apa. Jadi ada malam ini kita nambah isim isyarah, isim mausul, dan isim idhofah atau disandarkan. Saya kasih contoh latihan di dalam Al-Quran. Contohnya nanti kita diskusi ya, kalau misalnya ada yang nggak jelas. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan lagi, bi itu huruf jer, ismi-nya isim karena ada huruf jer. Nah, ismi ketambah sekarang. Ismi berarti mudhof. Mudhof. Tadinya ismun dan Allahi digabungkan. Ismillahi, ismi mudhofun, Allahi mudhof ilaih. Allahi adalah isim ya. Isim. Alif lam. Ar-Rahmani isim ma'rifah. Isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad ma'rifah karena alif lam. Ar-Rahimi isim mudzakkar, tidak ada ta marbutah. Isim kan ada alif lam ya. Isim mudzakkar, tidak ada ta marbutah, mufrad karena tidak ada ani, aini atau una atau ina. Jadi Ar-Rahim isim mudzakkar mufrad ma'rifah kan alif lam. Alif lam mim ini disebut dengan mafatihus suwar. Jadi pembuka surat atau awal surat, biasanya huruf-huruf. Sebagian mufasir biasa menerjemahkannya wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya, gitu maksudnya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bimuradih ya. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi ada mufasir yang menjelaskan. Seperti misalnya Ibnu Abbas atau tafsir Ibnu Abbas yang paling tua ya, di tafsir yang dibuat oleh sahabat, karena Ibnu Abbas termasuk sahabat, Abdullah bin Abbas ya, jadi putranya Al Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau menjelaskan alif lam mim itu singkatan. Alif itu lafaz dari lafaz Allah, lam dari lafaz Jibril, mim dari Muhammad. Jadi Allah ya, menyampaikan melalui Jibril kepada Muhammad. Apa yang disampaikan? Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika, nah ini kalau tadi berarti dzalika itu isim isyarah. Isim isyarah, dza. Karena li dan ka berarti jauh. Cuman ya, ini pengkhususan sebagaimana saya sudah nyampaikan tentang lafaz jamak tapi digunakan untuk mufrad. Tujuannya untuk menghormati. Tujuannya untuk menghargai atau mengagungkan. Ini juga tidak punya hadzal kitab, tetapi dzalikal kitabu. Kenapa? Karena Allah memposisikan Al-Quran adalah mulia. Sehingga oleh Allah tidak menggunakan hadzal Quran. Tidak menggunakan hadzal al-kitabu, tetapi dzalika. Dzalika bimana hadza ta'zim, untuk mengagungkan. Sebagaimana kita mengagungkan misalnya orang tua kita menggunakan antum bukan anta, padahal sendirian, tapi menggunakan antum. Atau ketika kita mengucapkan salam,
Padahal yang diajak, yang kita mengucap salam itu kepada satu orang. Bisa laki-laki perempuan, tapi kita menggunakan kum, assalamualaikum. Kum di sana bukan artinya jamak, tapi artinya untuk menghormat. Dzalika di sini juga sama untuk takzim Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Bunyinya bukan hadzal al-kitabu, tetapi dzalikal kitabu. Jadi dzalika isim isyarah, ya. Isim isyarah untuk yang ba'id, ya, hukum asal ini ba'id, yang ba'id yang jauh, mudzakkar mufrad. Untuk yang jauh, ba'id, mudzakkar mufrad, artinya itu. Tapi di ayat ini khusus artinya ini. Dzalika isim isyarah lil ba'id mudzakkar mufrad. Al-kitabu isim mudzakkar, isim karena alif lam, mudzakkar karena tidak ada ta marbuthah, kemudian mufrad karena tidak ada tanda musanna dan jamak. Dan ma'rifah kenapa? Karena pakai alif lam. Jadi sehingga Alkitab tidak boleh dimaknai selain artinya Al-Qur'an. Karena sudah definitif, sudah pakai alif lam. Beda kalau misalnya dzalika kitabun. Itu adalah buku. Nah, buku apa saja nggak tahu. Kalau pakai tanwin namanya nakirah. Tapi kalau ini tidak bisa dimaknai selain maknanya Al-Qur'an. Jadi Alkitab bermakna Al-Qur'an karena ada alif lam. Jadi disebut dengan isim ma'rifah karena alif lam. La huruf nafi artinya tidak. Roiba tadinya roibun kan adalah jadi roiba. Nanti kita belajar isim yang berubah tanda, berubah stakal gara-gara ada huruf tertentu. Ya, salah satunya ada huruf la. Ya, roibun jadi la roiba. Roiba isim mudzakkar mufrad. Ya. Dan ini nakiroh ya, nakiroh. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena gara-gara la. Fihi ada fi, ada huruf jer, fi, hi. Nah, kita sudah belajar nih fi, hi-nya. Hi itu adalah isim domir, ya, isim domir muttasil. Isim domir yang nyambung, ya, karena nyambung kemana? Nyambung ke fi, huruf jer. Untuk domir menggantikan siapa? Ini isim domir muttasil lil ghaib. Ghaib itu artinya orang ketiga atau yang dibicarakan. Ya, tunggal, mudzakkar mufrad. Jadi maksudnya hi-nya kemana? Ke Alkitab. Maksudnya fil kitabi. Tapi kitabnya diganti dengan hi. Karena Alkitab isim mudzakkar mufrad, maka isim domirnya adalah hi. Kalau pakai la jadi lahu, tapi kalau fi jadi fihi. Kalau bi jadi bihi. Jadi hi atau hu. Kalau magfir lahu. Kalau ini fihi, bihi ya. Gitu. Jadi hi adalah isim domir mutasir lil ghaib. Maksudnya untuk menggantikan orang ketiga. Orang ketiga nggak mesti orang sebenarnya. Sebutnya ghaib itu orang ketiga dari bahasa Indonesianya ya. Yang mudzakkar mufrad yaitu dari Alkitab. Hudan pakai tanwin ya. Kenapa tidak alifnya tidak bisa dikasih tanwin, harusnya hudaun. Nah, ini alif seperti ini disebut dengan huruf ilat, huruf penyakit. Namanya alif maksurah. Alif maksurah itu tidak mau menerima tanda, dia mati tetap seperti itu. Jadi hudan adalah isim mudzakkar mufrad nakiro karena tanwin ya, nakiro. Lawannya ma'rifah. Jadi hudan. Maka dari itu sebagai hudan apa saja nanti bisa dimaknai banyak ini. Jadi bukan hanya satu makna, jadi hudannya ya, karena pakai tanwin. Lil muttaqin, li-nya huruf jer, lil muttaqin. Al muttaqin, li huruf jer, al muttaqina ini pertama kita sebut isim karena ada huruf jer di depannya. Al-muttaqinya adalah isim jamak mudzakkar salim. Bentuknya bisa al-muttaquna atau al-muttaqina. Karena ada li di depannya jadi muttaqina bukan muttaquna.
Artinya orang-orang yang bertakwa, lebih dari 2. Jamak mudzakkar salim. Seperti misalnya Rabbil alamina. Al-alamina sama bentuknya dengan al-muttaqin. Jamak mudzakkar salim. Dia ma'rifah ya, karena alif lam, ada alif lam. Hudan lil muttaqin. Alladzina, nah alladzina kita baru belajar tuh alladzina. Alladzina adalah isim mausul yang menghubungkan al-muttaqina. Jadi artinya orang-orang yang muttaqin itu siapa sih? Al-muttaqina siapa sih? Maka yang menghubungkannya disebut isim mausul. Alladzina isim mausul untuk menyambungkan isim mudzakkar jama'. Mudzakkar jama' alladzina, orang-orang yang. Sehingga kita memahami lafaz al-muttaqina tidak boleh lepas dari sesudah kalimat sesudah alladzina. Siapakah orang yang bertakwa itu? Maka alladzina itu orang-orang. Biasa terjemahannya yaitu. Orang-orang yang artinya alladzina. Yu'minuna fi'il mudhari belum kita pelajari. Bi harfu jarin al-ghaibi isim karena huruf jar ada alif lam. Al-ghaibi adalah isim mudzakkar tidak tetap marbutoh ya. Mufrad isim mudzakkar mufrad karena tidak tanda musanad dan jamak tidak ada. Dan dia ma'rifah karena alif lam. Wa huruf athof yuqimuna ini fi'il mudhari belum kita pelajari, nanti ketemu. As-sholata isim muannas pakai tak marbutoh. Isim karena alif lam. As-sholata itu muannas, kenapa? Karena pakai tak marbutoh. Dan mufrodah satu ya. Jadi sholata karena kalau jama pakai sholat pakai toti ya, pakai taknya tak dibuka bukan marbutoh. Jadi sholat maksudnya as-sholata ini ma'rifah. Maksudnya sholat apa? Sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, yuqimuna sholata itu ada yang menafsirkan hanya sholat 5 waktu, tapi sebenarnya di sholat semua jenis sholat, baik yang wajib hukumnya ataupun yang sunnah. Tapi terkategori sholat. Jadi dawa yuqimuna as-sholata ya, pakai tak karena dia objek ya, nanti kita pelajari. Wa mimma wa huruf athof ini mimma itu ada 2 kata, ada min dan ma. Mimma itu 2 kata, ada min dan ma. Min huruf jar, tapi karena ini aturan baca nanti ada di ilmu tajwid. Kalau nun mati bertemu dengan mim, maka huruf nunnya itu bunyi nunnya masuk ke bunyi mim. Namanya idgham biguna. Idgham biguna. Jadi makanya bunyinya mimma tidak minma. Nah, ini sekaligus min nunnya, nun matinya hilang. Hilang. Jadi masuk ke dalam huruf mim. Jadi kalau dipisah jadi 2, min huruf jar dan ma. Ma itu artinya tadi isim mausul li ghairil aqal. Apa saja. Jadi min ma artinya sebagian dari apa-apa atau sebagian dari apa saja gitu ya. Jadi isim mausul lil ghairil aqal. Rozakna ini fiil belum kita pelajari ini. Rozakna. Tapi kita naknya itu ada isim domir ya, nyambung ke fiil. Isim domir muttasil, kata ganti yang nyambungnya ke fiil. Berarti muttasil untuk orang ketiga jama. Orang ketiga jama. Jadi mereka isim domir muttasil lil ghaibin untuk orang banyak yang dibicarakan orang ketiga mereka. Yunfikuna fiil belum kita pelajari. Wa huruf athof alladzina ini nyambung sama dengan alladzina depan. Isim mausul lil mudzakkar jama. Alladzina mereka orang-orang yang. Yu'minuna sama dengan di atas ya. Fi'il mudhari perlu kita pelajari. Bima ini 2 sama dengan mimma. Kalau mimma tadi min dan ma, kalau ini bima bi dan ma.
bi huruf jar, maknya isim mausul li ghairil akal, artinya apa saja atau apa-apa, ya. Unzila fiil belum kita pelajari, ilaika ila dan ka. Ila huruf jar, ka isim domir, lil mukhatab untuk orang yang diajak bicara, engkau, ya, ka. Ilaika. Jadi mudzakkar mufradnya. Engkau. Wa ma dan wa huruf atop, ma isim mausul li ghairil akal tadi sama dengan di atas. Apa saja atau apa-apa. Unzila fiil belum kita pelajari, min huruf jar, qoblika. Qobli isim karena di depannya huruf jar, qobli. Nah, qobli ini mudhof ke ka, ya, ke ka, mudhof ilaih didofahkan. Qobli ka, ka-nya isim domir lil mukhatab yang diajak bicara sebelum kau, ya. Wa huruf ataf bi huruf jar al akhirati isim muannas mufroda. Isim muannas mufroda. Isim karena ada huruf bi, huruf jar, ada alif lam. Al akhirati muannas, ya, muannas karena tak marbutoh, mufroda tunggal, dan ma'rifah. Al akhirah di situ maksudnya akhir, bukan biasa akhir, tapi hari akhir nanti sesudah dunia ini hancur, ya, al akhirah. Ini akhirat disebutnya akhirat. Hum mereka, nah ini hum ini isim domir munfasil berdiri sendiri. Huwa huma hum, ya. Hum ini isim domir lil ghaibin untuk orang banyak. Mereka. Yukinun fiil belum kita belajar. Ulaika. Nah, ulaika kita ingat tadi ada isim isyarah lil ba'id untuk jauh, banyakan. Ulaika mereka itu semua. Ulaika. Jadi isim isyarah lil ba'id untuk banyak, ya, jamak. Ala huruf jar, hudan isim mudzakkar mufrad nakirah tanwin, ya. Mir rabbihim min huruf jar, rabbi isim karena depannya ada min, rabbi isim sekaligus dia mudhof ke him. Ke him, ya. Himnya isim domir muttasil untuk jamak, ya, orang ketiga jamak, banyakan mereka. Wa ulaika sama tuh. Ulaika isim isyarah lil ghaib, lil apa isim isyarah lil jamak, baid, jauh, banyakan mereka itu semua. Hum sama dengan hum yukinun tadi, hum isim domir munfasil berdiri sendiri, lil ghaibin untuk orang laki-laki banyak, mereka itu semua. Al muflihun sama dengan al-muttaqin, ya. Ya. Kenapa ini bukan al-muflihin, ya? Nah, karena ini posisinya sebagai nanti yang kita pelajari nanti sebagai khobar dari hum. Al-muflihun adalah isim jamak mudzakkar salim, ma'rifah karena pakai alif. Baik, mungkin mudah-mudahan nggak pada ngantuk. Jadi nanti kita pada alami dengan diskusi. Udah mulai liar-liar katanya, tapi nggak apa-apa. Jadi santai saja. Nanti terus diulang-ulang, ya, diulang-ulang, dan saya yakin kalau alumni PB ya nangkep. Cuman agak repotnya ini kan sambil ngantukin yang repot. Kalau sambil ngantuk memang berat. Ya. Mudah-mudahan ya ada yang nempel lah. Kalau tidak jelas, monggo silahkan kalau ada yang akan bertanya atau bertanyakan atau mengulang yang kemarin juga boleh. Monggo silahkan. Saya stop dulu share-nya karena udah teman-teman yang ingin bertanya. Ada 30 orang. Saya mau tanya, Ustadz. Silakan Mbak Irawati. Tadi yang qabelika kan tadi mudhof, ya? Berarti angkanya mudhof ilaih. Betul, tapi dalam bentuk isim domir. Berarti mabni, ya? Dia mabni, harusnya betul. Harusnya kan dia jer, ya? Harusnya jer. Tapi betul. karena dia isim domir, dia mabni, ya? Mabni fathah. Betul, Oke. betul. Terima kasih, Ustaz. Iya. Karena kalau jadi ki jadi beda tuh. Kalau ki jadi perempuan nanti. Dari kobliki jadi kobliki, ya berarti perempuan. Berarti Muhammad jadi perempuan, nggak bisa. Ya, gitu. Ustaz, Jadi min koblika kaknya kepada Muhammad. Iya, baik. Kepada Muhammad. Ya. Baik, Pak, ada lagi? Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Silahkan Mas Sucu. Iya,
Di situ yuqiminus sholata ya. Sholata itu ada tak marbutoh. Tadi dibilangnya isim nakiroh. Padahal ada alif lam. Isim ma'rifah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Betul, isim ma'rifah. Ya, alif lam kan? Ya, cuman di belakangnya ada tak marbutoh. Yang mana? Yang kuat tak marbutohnya atau alif lamnya? Jadi itu tak marbutoh itu tanda isim mu'annas. Ya, tak marbutoh itu tanda isim mu'annas. Sedangkan alif lam itu tanda isimnya ya. Isim itu diawali dengan alif lam, ada alif lamnya atau tanwin kan? Alif lam atau tanwin. Kemudian ada huruf jar misalnya, atau ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu sebenarnya menunjukkan muannasnya. Jadi as-sholata adalah isim karena ada alif lam ya. Muannas kan ada tak marbutoh. Ya. Mufrad, ya mufrad ini tunggal. Ya, tunggal karena tidak pakai pakai panjang kan. Kalau jamak muannas salim kan pakai panjang atu, ayatu gitu ya. Ya. Nah, ini nggak pakai panjang, berarti dia mufrodah ya, tunggal satu. Dan ma'rifah karena alif lam itu tanda ma'rifah kan. Sehingga as-sholata maksudnya adalah sholat, bukan karena kalau arti bahasa dari sholat itu doa. Arti kata dari as-sholat itu ada sholatan misalnya sholatan ya, sholatun atau sholatan artinya doa. Tapi karena pakai alif lam maksudnya sholat, ya sholat yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Jadi orang... Salah satu ya Pak Ustadz, kalau ada alif lam, di belakangnya nggak boleh tanwin. Betul. Kalau ada tanwin, di depannya nggak boleh alif lam. Jadi nggak boleh double ya. Betul, karena itu beda jadinya. Kalau tanwin itu nakiro, tidak terdefinisi. Kalau pakai alif lam itu ma'rifah. Sudah definitif. Iya, iya. Sehingga, nah ini kalau paham ilmu nahwu biasanya orang tidak sembarangan menafsirkan. Karena ada sekelompok orang jadi memisahkan ilmu bahasa dari memahami Al-Quran sehingga kacau, ditakwilkan sendiri. Oh ini kan bahaya. Karena setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu ada maksud. Punya pemahaman gitu ya. Jadi setiap kata ini makanya Al-Quran itu mukjizatnya kan kata-kata susunan katanya. Kata pilihan katanya, susunan katanya, dan susunan kalimatnya. Itu mukjizatnya karena manusia nggak bisa sama sekali. Ahli bahasa orang Arab, ahli syair pun nggak bisa, apalagi kita gitu. Sehingga kalau seandainya ada orang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ini bisa kacau. Kan pernah ada aliran yang gitu ya, pakai logika. Dengan mengatakan Al-Quran itu pun bahasa Arab. Loh, kalau bukan bahasa Arab kan orang Arab nggak tahu. Rasul pun nggak paham kalau bukan bahasa Arab kan. Orang dan Rasul dan para sahabat yang nggak tahu kalau bukan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu kenapa orang Arab pun belajar Al-Quran? Karena tadi pilihan katanya, susunan kalimatnya itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Sehingga hati-hati ada alif lam dengan tanwin saja itu maknanya beda, jauh sekali maknanya. Sehingga tidak bisa sembarangan kita menerjemahkan atau menafsirkan tanpa ilmu. Walaupun. Jadi kalau sebetulnya nggak bisa juga dibikin sholatan gitu ya, tetap solatan. As-sholatan. Kalau sholatan beda lagi nanti, betul. Iya. Beda lagi ceritanya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Ustadz, ada lagi Ustadz. Ya silakan Mas Arya. Iya, tadi pembahasan isim mausul ya. Ini saya nanya biar saya paham, ingat gitu ya. Iya, boleh. Ada aladzina itu kan masuknya ke muzakkar ya, laki-laki ya Ustadz ya. Jamak, iya. Muzakkar jamak. Nah itu tadi di Al-Baqarah itu allazina yu'minuna bil ghaib itu artinya apakah diartikan sebagai laki-laki dan perempuan gitu, gimana Ustadz ini? Saya share lagi ya. Saya share lagi. Kita lihat ya. Jadi di Al-Quran nih, kalau kaidah bahasa Arabnya itu kalau jamak mudzakkar salim ya untuk jamak mudzakkar salim, untuk jamak laki-laki jamak gitu ya. Untuk muannas beda lagi. Jadi tadi allati gitu ya. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an ketika Allah menggunakan lafaz alladzina jamak mudzakkar,
maka include masuk di dalamnya allati, masuk di dalamnya muannas juga. Jadi laki-laki dan perempuan itu menggunakan lafadznya satu, alladzina. Jadi kalau Allah menggunakan lafadz alladzina berarti orang-orang yang itu baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau khusus perempuan saja, walaupun itu jarang ya, dalam ayat itu jarang. Allati, berarti kalau allati tidak ada mudzakarnya di situ. Khusus perempuan saja. Mereka para perempuan saja. Nanti ada ayat-ayat cerita tentang perempuan. Biasanya di dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa, surat perempuan gitu kan. Ada allati. Jadi hanya perempuan saja, mereka perempuan. Tapi kalau menggunakan alladzina itu include di dalamnya allati. Include di dalamnya muannas. Jadi alladzina ada orang-orang yang baik laki-laki atau perempuan. Yu'minuna mereka selalu beriman, senantiasa beriman bil ghaibi kepada yang gaib. Al ghaibnya ini pakai makrifah. Gaibnya apa saja? Disebutkan al ghaibnya bukan hanya sebatas gaib. Kalau gaib saja nggak kelihatan. Banyak yang tidak kelihatan, tapi al ghaib di sini dimaksudkan adalah Allah. Dimaksudkan adalah malaikat. Dimaksudkan adalah yaumul akhir. Termasuk juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang bukan Al-Qur'an, itu gaib juga. Kemudian para nabi yang dulu, para malaikat itu gaib. Jadi gaib itu bil gaib itu yang maksudnya rukun iman. Ya, iman, rukun iman yang kita harus yakini itu kan gaib. Itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada qadar wa syarimat Allah. Itu sebenarnya yu'minun iman, rukun iman maksudnya al-ghaib itu. Jadi karena pakai makrifah ya. Tapi kalau goibun gitu ya, goibun, nah goib itu semua yang gaib. Goib itu artinya magoba anka, yang tidak bisa dilihat oleh Anda. Ya, tidak bisa dilihat oleh kita kan banyak sekali. Tapi di situ dibatasi, maksudnya yang termasuk dalam kategori rukun iman. Jadi orang-orang yang laki atau perempuan, jadi orang bertakwa, muttaqin itu laki-laki atau perempuan disebut muttaqin ya. Digabungkan di sini, yaitu orang-orang baik laki-laki atau perempuan yang mereka beriman kepada al-ghaib, yang rukun iman itu, wa yuqimuna sholata, dan mereka laki-laki atau perempuan yang menegakkan sholat, wa mimma, dan sebagian dari sebagian apa-apa rozaqnahum yang kami telah rizkikan. Nah, kaminya ini Allah. Jadi menggunakan lafaz jamak tapi maksudnya adalah aku. Allah gitu. Allah yang beri rezeki hanya Allah saja gitu kan. Walaupun ada yang menafsirkan Allah dan para malaikat gitu ya. Jadi malaikat yang membagikannya. Lewat malaikat gitu ya. Tapi maknanya memang itu ta'zim, untuk mengagungkan Allah zatnya. Jadi rozaqna, kami telah merizikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Dan tuntutannya di sebagian mimma sebagian dari, bukan semuanya. Yang diinfakkan itu sebagian, karena sebagiannya harus dikonsumsi untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi kewajiban. Itu Mas Arya, yang alladzina. Jadi konteks alladzina ini yang menyampaikan Allah ya Ustadz ya, alladzina. Allah. Jadi yang definisi. Berarti ada juga bisa jadi alladzina tapi bukan Allah yang menyampaikan, jadinya artinya itu laki-laki saja, bisa juga bisa begitu Ustaz ya? Bisa. Jadi gini, kalau alladzina itu tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kita bicara dengan laki-laki semua nih, yang menggunakan alladzina, ya kan? Tapi kalau konteksnya ini kain perintah dari Allah. Jadi jangan sampai gini yang mengatakan, ya kan yang diperintahkan kan laki-laki doang. Berarti yang muttaqin itu hanya laki-laki doang, perempuan nggak masuk karena menggunakan alladzina. Kan bisa logikanya kayak gitu ya. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka lafaz alladzina masuk di dalamnya allati, masuk di dalamnya perempuan. Jadi semuanya yang bunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Itu maksudnya di situ laki-laki dan perempuan. Jadi perintahnya itu berarti seruan kepada laki-laki dan perempuan. Jangan sampai dimanai tadi ini untuk laki-laki doang, berarti perempuan bebas dari hukum syara kan jadinya. Padahal laki-laki dan perempuan itu sama dalam beban hukum syara. Hanya beberapa hal saja yang itu khusus tentang perempuan. Ya, misalnya tentang menyusui, karena nggak laki-laki nggak mungkin kan. Misalnya tentang melahirkan, tentang haid, ya.
nifas itu pasti perempuan doang gitu kan. Tapi hukum-hukum syariah yang lain berlaku ya laki-laki dan perempuan. Itu konsekuensi maknanya. Jadi makanya begitu pentingnya belajar ilmu nahwu itu, karena kalau begitu tidak menggunakan kaidah-kaidah itu, aduh, akan gimana nanti salah pemahaman terhadap dalil tuh. Makanya seringkali kan perbedaan pendapat ya itu kadang bisa berangkatnya dari sana, dari lafaz, dari kata yang digunakan. Bagaimana mereka memahami lafaz-lafaz. Ya walaupun kita targetnya tidak sampai mustahid ya, tapi misalnya untuk paham. Syukur kalau dari yang belajar bahasa Arab ini bisa ada yang jadi mustahid gitu ya. Jadi mufasir, waduh, hebat banget. Tapi kayaknya telat deh. Usianya udah di atas 50. Udah lemot semua ini. Baik, ada lagi? Silahkan, monggo. Silakan Mbak Dila. Ya, yang pertama saya tadi kurang jelas tentang zalika kitab gitu ya. Alkitab di sini kan tadi Ustaz bilang yang ditunjuk ini di sini artinya itu Quran gitu. Betul. Nah, ini maksudnya di sini itu di Al-Baqarah ini aja apa di semua Alkitab yang kita ketemu di dalam Al-Qur'an. Mungkin misalnya ada Alkitab itu berarti Injil atau Zabur yang diterangkan Allah gitu. Betul. Jadi tergantung ini kebetulan kita bicaranya di surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi surat Al-Baqarah ayat 2 itu Al-Kitabu bermakna Al-Qur'an. Kenapa kita tidak bisa memahami dipahamkan dengan Injil misalnya ya dan seterusnya, karena redaksinya di sini ada penjelasan ke bawah, yaitu hudan lil muttaqin. Karena ada al muttaqin ya, pasti yang dimaksud muttaqin itu kan berikutnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, sehingga tidak mungkin dimaknai Alkitabu itu artinya selain Al-Qur'an. Tidak bisa Injil, tidak bisa Zabur. Karena kalau itu dimaknai misalnya Alkitab bermakna Injil ataupun Zabur, maka ayat sesudahnya tidak bisa connect, maksudnya tidak bisa nyambung gitu. Karena Alkitab di sini sebagai hudan lil muttaqin, dan definisi muttaqin itu diuraikan dalam 4 ayat ini. 4 ayat sesudahnya kan, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu definisi al-muttaqin. Dan Alkitab fungsinya adalah sebagai hudan. Maka kemudian karena alif lam ma'rifah, berarti yang dimaksud di ayat ini Alkitab maknanya Al-Qur'an. Dan dalika di situ bukan untuk artinya ini, bukan untuk nyebut ini, tapi untuk takzim, untuk mengagungkan. Dalika di makna hada. Menggunakan dalika itu sebenarnya itu ya, tapi untuk mengagungkan Al-Qur'an Allah menggunakan dalika. Di dalam tafsir disebutkan di ta'zimil Quran, untuk mengagungkan Al-Qur'an, maka Allah menggunakan dalika. Jadi kalau nyebutnya ini tapi kayak gini nih. Nah, kayak gini kan itu. Ya, kalau kita bisa menghormati orangnya di samping kita, tapi kita hormati kan, tidak ngomong ini nih orangnya, enggak, tapi itu orangnya. Padahal itu maksudnya ini. Karena hormat kita. Nah, Al-Qur'an juga mengajarkan seperti itu. Jadi untuk ta'zim Al-Qur'an Allah menggunakan dalika. Dalika Al-Qur'an, dalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Alkitab kenapa disebutnya Al-Qur'an? Karena alif lam dan definitif, dan definitif itu definisi tentang al-muttaqinnya itu sudah jelas, itu adalah orang muslim, dan kitab suci orang muslim itu adalah Al-Qur'an, bukan Injil, bukan Taurat. Di dalam ayat yang lain bisa jadi Alkitab di mana Injil, di mana Taurat, bisa tergantung redaksinya nanti, susunan kalimat yang menyertainya dalam lafaz Alkitab itu. Walaupun kita tidak membahas itu ya, nanti mungkin kalau pas kita baca, kemudian oh ini mungkin maknanya Al-Injil, mungkin ini maknanya Al-Taurat misalnya. Ya. Kurang lebih seperti. Ya. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Ya, mangga. Tadi berhubungan dengan domir mutasil dan domir munfasil. Munfasil, ya. Nah, saya tuh kan belajar di tajwid kan juga ada satu
mad jaiz, mutasil, dan munfasil. Nah, Betul. kira-kira ada korelasinya nggak Ustaz? Boleh nggak di ini sedikit ya? Boleh. Artinya munfasil itu berdiri sendiri, mutasil itu nyambung. Mad artinya panjang. Panjang. Jadi mad wajib mutasil. Panjang harus sambung. Harus nyambung ya. Panjang harus nyambung. Itu namanya mad wajib mutasil. Kenapa? Karena itu satu kata. Contoh misalnya lil fuqara. Jadi ada namanya ada alif mamdudah. Alif yang menunjukkan panjang. Panjangnya 3 ketukan atau misalnya 6 harkat disebutnya ya. Ya. Karena itu satu kata, nggak boleh dipisah. Karena kalau dipisah al-fuqara dengan u-nya dipisah itu beda kata nanti. Ya. Jadi karena satu kata maka wajib disambung. Disebutnya panjang wajib disambung karena satu kata. Mad wajib muttasil. Kalau mad wajib munfasil, mad panjang tapi harus dipisah. Kenapa ya? Beda kata. Beda kata. Contohnya apa ya? Ya, atau bima unzila ilaika. Nah ini ada kan ya? Wama unzila. Itu namanya mad wajib munfasil. Kenapa? Karena beda kata kan? Ma dengan unzila kan beda. Nah, itu ada tanda di atas itu ya fathah bergelombang itu tanda mad namanya. Mad. Asalnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjang yang asli. Yaitu ada alif mati kan di situ. Setelah ma kan ada alif mati tuh. Ya. Itu mad tabi'i. Tapi karena ada di mamdudah, alifnya pakai mamdudah panjang, jadi bunyi itu sebutnya dengan mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil panjang tapi harus dipisah karena ma dengan unzila beda kata. Paham ya Mbak ya? Iya. Berarti mutasil munfasil itu istilah aja ya Ustaz ya? Istilah, tidak ada hubungan langsung dengan domir mutasil dan domir munfasil. Betul. Oh iya. Betul. Terima kasih, paham. Ya, sama tadi mad wajib mutasil contoh ulaika tuh. Ulaika itu mad wajib muttasil. Bima unzila itu mad wajib munfasil. Itu belajar tajwid ya. Jadi biar ingat lagi lah bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Karena dulu belajarnya kayaknya waktu di kampung gitu ya, orang kampung ya. Iya. Orang kampung kayak saya ya belajarnya dulu di kampung. Masih ingat lah. Masih ingat, masih terngiang-ngiang tuh guru ngaji. Ini mad jaid munfasil, ini mad wajib muttasil gitu. Ini mad arid li sukun, panjang karena mau berhenti gitu. Dan seterusnya. Ya, silakan yang lain. Stikernya di stop dulu. Mudah-mudahan ini ada 31. Kalau nggak ada yang lain, saya mau tanya lagi satu, Ustadz. Monggo. Menyambung pertanyaan dari Mas Arya tadi, kan aladina itu bisa campur. Kalau alati untuk wanita ya? Wanita saja. Di hafalan saya itu ada alati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Alati pendek ya, alati jadi satu ya. Mu'annas. Allati mu'annas tuh. Itu bukan orang. Tapi ayat sebelumnya apa itu? Bunyinya. Iromadatil imad. Iromadatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Bangsa. Al-balad. Ya, kan dia pakai iya juga alati panjang itu alati. Oke. Itu menceritakan tentang kaum Irom kan yang membangun surat Al-Balad. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Al-Fajr 89. Surat 89. Ya, kita lihat dulu ya Al-Fajrnya. Allatinya tunggal, bukan allati, tapi allati. Jadi hia ya. Jadi ini hianya kemana ini? Ya.
wal fajri wa layalin asyr wa syafi wal watri wal laili idza yasar hal fi dzalika Irom Zatul Imad itu kaum alam Irom. taro kaifa fa'al rabbuka bi'adin iramadatil imad. Jadi irom itu yang zatil imad. Zatil itu muannas, zat yang punya, yang memiliki al-imad. Nah, zatil imad itu kemudian mausulnya allati. Jadi bukan imadnya, bukan iromnya, tapi yang zatil imad. Zatil imad terjemahnya apa ya? Jadi cek lagi nantilah. Yang jelas zatil imad kan zat muannas ya. Yang mempunyai bangunan yang tinggi. Zatin yang punya ini. Jadi zati yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi itu allati maksudnya ke zatil imad itu. Jadi zatil imad yang punya bangunan tinggi lam yuhlak misluha fil bilad, yang belum pernah ada yang membuat seperti itu di negara manapun gitu. Jadi ini kehebatan kaum Irom. Jadi ini alatinya bukan menjelaskan kaum Iromnya, tapi menjelaskan zatil imadnya. Bangunannya itu. Iya. Nah, bangunan jamak itu jadi bentuk muannas. Jadi nanti ada kaidah kullu jam'in muannas, setiap jamak itu jenis muannas. Jenis muannas ya, semua jamak jenis muannas. Ini imad itu bangunan-bangunan yang tinggi karena banyak, itu jenisnya muannas. Makanya kemudian isim mausulnya pakai alati. Alati ya. Ya Ustadz. Oke. Udah sampai ke ayat ini ya. Jadi nggak apa-apa sambil ingat-ingat. Nggak nyambung ya. Soalnya nyambung alazina, Siap. makanya saya ingat betul. hafalan saya alati. Betul. Oh iya langsung. Oh iya. Itu imadnya jamak muannas, jamak taksir. Imadnya jamak taksir, kullu jam'in muannas, setiap jamak muannas. Maka nanti isim mausulnya pakai allati, bukan alladzi. Bukan alladzina, karena yang dimaksud bukan orangnya, tapi bangunan-bangunannya ya. Jadi jamak itu baik terutama yang ini yang tidak berakal ya, benda-benda. Misalnya masjid, masjid itu nanti pakai muannas. Bisa pintu-pintu abwab itu jadi muannas. Jadi semua jamak jenisnya muannas. Oke, ada lagi? Jadi tadi bukan menunjuk orang ya Ustadz ya? Yang tadi. Bukan. Menunjuk imadnya, zatil imad. Yang memiliki bangunan-bangunan itu. Bangunnya ini banyak. Bukan satu bangunan. Kalau satu bangunan, ya nggak tahu tunggalnya apa ini. Imadun ya, pendek ya mungkin. Karena ini imad, banyak ya. Jadi menunjuk ke bangunan-bangunan dan banyaknya bangunan itu jadi muannas. Ada kaidah tadi kullu jam'in muannas, semua jamak itu muannas kalau yang tidak berakal. Yang tidak berakal atau berul akal. Berakal itu maksudnya benda hewan gitu Ustaz ya? Ya. Oke. Izin tanya Ustaz. Siap Mangga. Gina. Ini yang awal banget nih yang bismillahirrahmanirrahim tuh. Ya. Yang bisminya itu kan mudhof. Allahnya itu mudhof ilaih, jadi Allahi. Ya. Ar-Rahmannya kok jadi Ar-Rahmani dan Ar-Rahim. Nih, itu sifat dari lafaz Allahnya, sifat. Nanti kita belajar sifat, Mbak. Jadi sifat itu ngikutin yang disifatinya. Jadi sifat yang itu disifati tadi Allah ya, Allah yang disifati. Ya, jadi Ar-Rahman itu sifat dari Allah. kasrah-kasrah semua gitu. Betul. Nanti kita ketemu tuh kaidahnya tentang sifat mausuf atau naat man'ut ya. Sifat mausuf atau naat man'ut. Jadi sifat itu ngikutin yang disifatinya. Kalau sifatinya ini majrur kasroh, ya maka dia juga kasroh ikut. Kalau ini yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya mudzakkar. Kalau yang disifatinya muannas, maka dia muannas. Ngikutin. Namanya tawabi. Nanti ada penjelasan tentang tawabi. Ngikutin. Oh iya, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi Bang Daniel biasanya bersuara nih. Nyambung. Monggo. Lagi Ustaz, Siap. yang tadi mudhof ilahi kan Rasulillah ya. Dari Rasul itu jadi domah, lalu yang mudhof ilaihinya kasroh ya.
Betul Kak Hida. Nah kalau ismu bismillah, ismunya kan mestinya domah ya. Baru Kan ada bi, ada bi. Oh bi ya. Di depannya bi. Huruf jer, kena jer ya. Jadi nggak bisa ismu, harus ismi kan gitu ya. Dengan huruf. Oke. Iya. Ya di depannya ada huruf jer. Ya. Jadi ini juga sama Rasulullah itu kalau tidak ada huruf jer, tapi kalau bi di depannya bunyinya jadi bi Rasulillah. Bi Rasulillah ya. Nah kalau di depannya ada anna, nanti anna Rasulallahi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau wa asyhadu anna Rasulallahi, nah itu beda lagi. Nah kalau jadi maksud saya tadi kalau mudhofnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Tapi mudhof ilaihnya kasroh. Oke. Ya. Dan itu kan 2 huruf. Kalau 3 huruf, jadi yang ketiganya kasroh juga. 3 huruf. Jadi yang akhir saja. Jadi gini, kalau ilmu nahwu itu yang berubah-ubah tandanya itu hanya huruf akhir saja. Oke. Huruf akhir saja, bukan huruf tengah, bukan huruf awal. Ya, akhir saja. Huruf akhir saja. Jadi ismun misalnya tadi Rasulul tidak bisa jadi apa? Kalau rusulun beda lagi, rusul artinya jamak dari rasul. Jadi banyak rasul ya, rusulun. Jadi berubah tanda di awal atau di tengah itu bisa beda kata ya, beda makna. Tapi kalau berubahnya di ujung huruf akhir itu yang pembahasan di dalam kitab dalam ilmu nahwu. Bisa rasulun, bisa rasulan, bisa rasulin. Tapi kalau didofahkan nggak boleh tanwin. Rasulullahi, Rasulullahi, Rasulillahi. Tapi lafaz Allahnya mudhof ilaih tetap Allahi. Tetap Allahi. Jadi nama saya bisa Samsuddini, bisa Samsaddini, bisa Samsiddini gitu. Cuman ya karena nama nggak boleh diganti-ganti, nanti nama saya berubah. Tapi sebenarnya kan mudhof ilaih itu Samsun dan Adin ya, Samsun dan Adin 2 kata. Jadi dofahkan Samsuddini. Kalau nulis bahasa Arabnya, tapi kalau nulis bahasa Indonesianya ya nggak tanpa y lagi salah kan sebenarnya. Cuman bapak saya ngasih namanya kayak gitu ya sudah nggak boleh dirubah. Oke, ya makasih Pak Ustadz. Ya Mas. Ada lagi? Ini sudah jam 21.16. Masih nggak apa-apa tadi karena kita mulainya agak telat ya, jadi sampai 9:30. Nah ini. Saya mengamati aja lah, mengamati. Ya. Harus ngikutin, jangan ngamatin doang. Iya. Mau ini nih, mau sepinter Arya nih. Kayak Arya Sinau tuh Arya tuh. Ya, curang dia tuh. Nggak ngajak-ngajak Sinaunya. Lanjut. Silakan. Siap. Insya Allah nyambung ya Pak. Yang penting ini nyimak ya, nggak ngantuk. Dan boleh nanya yang lain. Bisa memahami ayat ya tadi, bisa loncat nggak apa-apa. Ya. Insya Allah karena yang ngasih pemahaman Allah sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang tadi, oh iya gitu. Nah, nanti nyambung nih, kata latihannya di bacaan sholat. Ini kita masih di latihan yang biasa kita hafal. Jadi saya tidak akan keluar dari yang biasa hafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti hafal lah. Nanti surat-surat pendek gitu ya. Nah, dari sini kita pindah ke surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau misalnya ayat kursi. Nah, ini nanti ujungnya bisa Yasin lah kalau hafalnya Yasin. Kalau udah Daniel hafal Yasin, nanti kita terapkan dia Yasin, nggak apa-apa. Baik, silakan kalau ada lagi. Ustadz mau nanya silakan. tentang yang ada kata atau kalimat wa mimma gitu kata Ustadz. Isim karena min ada jer ya Ustadz ya. Ya. Kita nggak tahu ya Ustadz, dan itu apakah itu ada pelajaran menyambungkan huruf antara min dengan ma atau gimana Ustadz penjelasannya? Iya, jadi ya. Jadi ilmu Al-Qur'an itu ada tajwid, ada makhraj, ada nahwu, ada shorof ya. Nah, kita sebenarnya sudah belajar di tajwid. Di tajwid itu ada yang disebut dengan idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham itu artinya memasukkan kata bunyi, memasukkan bunyi tanwin atau bunyi nun mati
masuk ke dalam huruf sesudahnya. Nah, kalau dengan guna berarti dengan penekanan. Apa yang pakai guna itu ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, dan huruf wawu. Jadi kalau ada tanwin atau huruf nun mati, tanwin atau huruf nun mati, bertemu dengan 4 huruf ini, nanti hilang tuh huruf nunnya, hilang tanwinnya. Jadi menjadi bunyinya bunyi huruf yang ada sesudahnya. Seperti min dan ma. Jadi mim ma, nunnya hilang tuh. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kadang tidak dibunyikan, bahkan tidak ditulis mimnya, nunnya. Nunnya nggak ditulis langsung, mim ma. Padahal itu ada 2 kata, ada min dan ma. Samalah dengan kata bismi. Bismi itu kan tadi 2 kata, bi dan ismun kan. Tapi alifnya nggak ditulis, langsung bismi. Nah, ini juga mim ma, tadinya min dan ma. Min artinya sebagian, tabidnya sebagian. Sebagian dari apa-apa. Sebagian dari apa-apa. Jadi yang dituntut oleh Allah itu bukan semuanya harta yang Allah beri rezeki itu suruh diinfakkan semua. Enggak. Ya, udah Daniel ya nggak usah semuanya, ya sebagian aja. Min ma di situ. Jadi sebagian. Sebagiannya apa ya kalau di zakat 2,5%, gitu kan? Nah, tapi kalau yang infak ya sesuai dengan kemampuan kita, maunya kita berapa terserah, tapi Allah tidak menghendaki semua yang Allah rezekikan itu dibagikan, enggak. Karena untuk dirinya kan, untuk diri kita, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita menafkahinya. Nah, baru ada sebagian yang diinfakkan. Jadi minnya ditabir. Jadi min dan ma. Min artinya dari sebagian, sebagian dari, maknya apa-apa. Apa-apanya isim mausul, digolong apa saja. Jadi yang dirizkikan itu berarti rezeki itu banyak ya. Rezeki itu banyak. Ada apa? Rezeki dalam bentuk harta, ada dalam bentuk ilmu, ada dalam bentuk kesehatan, ada macam-macam. Makanya jangan sampai gini, ada kita punya rezeki itu hanya untuk sendiri. Jadi kalau untuk sendiri doang gitu ya, tidak untuk berbagi. Karena infak itu artinya berbagi sebenarnya kan. Infak itu berbagi. Jadi kalau hanya untuk diri sendiri, nanti kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang al-muttaqin. Padahal dalam ayat yang lain ya, yang disediakan surga oleh Allah itu untuk muttaqin saja. Orang yang tidak muttaqin nggak dikasih surga. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 2 ini, bahwa Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu sebutkan, nanti di dalam ayat yang lain sebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan bersegera kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Ya, orang takwa. Nah, kebiasaan orang takwa kalau di ayat itu yang kebiasaannya surat Al-Imran ya, surat Al-Imran. Itu kebiasaan orang takwa siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi orang-orang yang biasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Berapa yang harus diinfakkan? Ya, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan mimma, sebagian dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah, sebagian gitu. Dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal qadiminal ghaidha wal afinan nas, dan biasa menahan marah dan juga memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah menyukai orang berbuat baik. Jadi kalau kita paham ini bisa disambung-sambung tuh. Ayat oh ini maksudnya ini. Oh ayat ini maksudnya ini, nyambung tuh. Oh bertakwa ini Al-Qur'an petunjuk bagi orang takwa. Ya, karakternya seperti apa orang takwa? Nah, tadi surga disediakan untuk orang bertakwa. Biasanya seperti apa? Dan begitu disambungkan, oh maksudnya begini. Insya Allah nanti kita terus ya memahami Al-Qur'an. Jadi tidak mesti harus bisa baca kitab gundul, karena targetnya bukan bisa baca kitab Arab gundul ya, tapi kita bisa memahami Al-Qur'an dan bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat atau dalam doa kita. Ya, makanya ya bolak-balik pelan-pelan saja. Yang penting bisa nyantel 1-2 ya, setiap pertemuan ada 1-2 minimal. Sekarang udah ketemu kan, ada mudhof ilaih, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim domir ya. Ada isim mudzakar, isim muannas, isim mufrad, jamak, musanna ya. Terus insya Allah nanti lama-kelamaan akan paham. Baik, Mas Arya, ini kayaknya udah pada ngantuk.
Walaupun saya tidak melihat wajahnya sebagian besar, tapi tanda-tandanya ini sudah tanda-tanda ngantuk. Jadi jangan masih Badila. Oke. Ya. Pak Nur tuh, Nur juga tuh mau. Masih apa? Saya masih belum ngerti tentang alazi tadi. Tadi yang Ira tanya kan alati tadi menjelaskan ayat sebelumnya ya, bahwa itu adalah kaum Irom tadi. Nah, ini saya balik lagi ke Al-Baqarah ayat 7. Sirotol lazina. Nah, alazina ini kok orang-orang yang diterangkan kenapa jadi ini alazi gitu loh. Menerangkan kan jalan bukannya mu'anas gitu loh. Tadi kan gedung mu'anas. Penjelasannya alati. Ini jalan yang di surah Al-Baqarah ini kenapa diterangkan dengan alazina gitu? An'amta 'alaihim maksudnya surat Al-Fatihah bukan? Iya, surah Al-Fatihah deh. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bunyinya gini, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi alladzina itu menjelaskan siratal atau menjelaskan al-mustaqim? Oh, gitu. Ya kan? Al-mustaqim itu, nah ini pelajaran sorof nih ya. Al-mustaqim itu isim fa'il dari istaqoma yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqimun. Orang yang istiqomah, cuman terjemahannya biasanya jalan yang lurus kan? Karena di situ bukan mudhof ilaih, karena as-sirotol dengan al-mustaqim itu sifat man'ut, sifat mausuf. Sehingga terjemahannya mesti jalan yang lurus. Padahal asal katanya mustaqim itu bukan sifat, tapi isim fa'il, orang yang istiqomah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan orang yang istiqomah sebenarnya kan? Karena mustaqim itu isim fa'il dari istaqoma yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqim. Orangnya, orang yang istiqomah namanya mustaqim. Oh, gitu. Jadi as-siratal mustaqim, jalan orang-orang yang istiqomah. Siapa orang istiqomah itu? Yaitu siratal alladzina an'amta 'alaihim. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Makanya tafsirnya mesti para nabi. Jadi orang-orang yang sampai wafatnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, istiqomah dalam beragama tauhid. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dia sampai wafatnya. Maka turunlah malaikat akan mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Jangan khawatir, jangan takut dan jangan sedih. Wa tahzanu. Wa absyiru, dan Allah berfirman, berilah kabar gembira bil jannati, dengan surga ya, yang telah dijanjikan ya. Jadi orang istiqomah itu orang yang sudah wafat dan sampai wafatnya dalam husnul khotimah, dalam jalan yang lurus yang benar. Siapa itu? Alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tafsirnya para ulama, para nabi, para rasul, para sahabat, para salafus soleh, para ulama, dan orang-orang yang istiqomah sampai wafatnya dalam keadaan muslim. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang lurus, yaitu orang-orang yang istiqomah sampai wafatnya. Siapa itu? Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi mustaqim ini sebenarnya mufrad, tetapi karena posisinya sebagai sifat, jadi bisa dimaknai orang-orang yang istiqomah. Karena penjelasannya itu sesudah itu alladzina, pakai alladzina. Berarti tidak hanya satu orang. Jadi yang istiqomah itu. Walau alam. Jadi memang sangat unik dia memahami surat Al-Fatihah itu. Jadi kita tidak akan kehabisan. Jadi ilmunya banyak di situ di surat Al-Fatihah itu. Kenapa kok isim fa'il pakai alif lam dan itu jadi sifat dari asirat. Padahal asirat ya sirat itu ada yang mengatakan sirat itu muannas gitu. Iya, itu. Tapi kalau dari segi tanda-tandanya dia mudzakkar. Ya. Ya. Baik, karena ini hujan ternyata ya Mas Arya, dan sudah jam 21.28. Ya, insya Allah nanti juga biasanya ada yang rekam ya, ada yang nge-share. Ya Ustaz. Ya, insya Allah ini Mas Doni juga udah ngantuk, saya lihat tuh. Udah ini, walaupun habis ngopi dia.
Itu Mas Cucu 1 jam lebih ini. Sananya Samarinda malah. Ya, insya Allah sejam setengah ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah ini ada 30 orang. Tadi sempat 31 ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Amin. Dan minimalnya kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ada di majelis zikir. Jadi walaupun amin. virtual ya. Tapi kan ini majelis ya, majelis zikir. Majelis zikir itu majelis dipelajari Al-Quran. Yang malaikat akan menaungi mereka sampai mereka bubaran. Jadi walaupun yang cuma dengar saja, ya insya Allah dapat pahala sebagai peserta dalam majelis zikir. Ya kita doa, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji hari ini ada manfaatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa udhulina wa ulana Muhammad. Salim baradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz Arya, terima kasih. Ustaz Arya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Udah Daniel, Irfan.